Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Jadi di video kali ini, saya ingin mempresentasikan infografis mengenai materi kerjasama ekonomi internasional. Sebelum membahas materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Naila Azahra, saya berasal dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 38. Dalam materi kerjasama ekonomi internasional ini, saya membaginya menjadi beberapa subbab. Yang pertama ada pengertian kerjasama ekonomi internasional, lalu manfaatnya, bentuk-bentuknya, dan yang terakhir adalah organisasi atau lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita bahas pada materi yang pertama, yakni tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional. Teman-teman tahu nggak itu kerjasama ekonomi internasional? Kita perlu mengetahui pengertiannya terlebih dahulu untuk membahas materi-materi selanjutnya. Jadi, kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, ekonomi pertumbuhan, kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan kalau kerjasama ekonomi internasional itu sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya serta memenuhi kebutuhan negaranya. Ada berbagai macam kerjasama internasional seperti dalam bidang sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi. Dan kerjasama ekonomi ini yang akan kita bahas dalam video ini. Lalu kerjasama internasional yang satu ini juga tidak sama dengan perdagangan internasional. Cakupan dalam kerjasama ekonomi internasional ini sangatlah luas, karena kerjasama ekonomi ini mencakup negara di bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga struktur kegiatan ekonomi nasional. Nah, itu tadi adalah pengertian dari kerjasama ekonomi internasional. Tapi setelah itu teman-teman tahu nggak kenapa kerjasama ekonomi ini dibentuk? Untuk apa? Dan kita akan masuk kepada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi, memperluas lapangan kerja, lalu menambah devisa negara, kemudian mendistribusikan manfaat sumber daya, dan mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Wah, sangat banyak kan keuntungan yang kita dapat dari kerjasama ekonomi internasional tersebut. Kemudian, latar belakang terbentuknya kerjasama ekonomi tentu ada dong. Makanya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah letak geografis. Yang kedua ada kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam yang dimiliki negara tersebut. Lalu adalah tuntutan era globalisasi. Lalu keinginan memperoleh dukungan dari negara lain. Lalu ada sistem ekonomi, dan yang terakhir adalah ideologi dan sistem politik. Nah, itu tadi pengertian, tujuan, dan faktor yang dapat dalam materi ini. Maksudnya dalam materi kerjasama ekonomi internasional ini. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang manfaat kerjasama ekonomi internasional. Kita akan masuk kepada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat ini adalah apa yang kita dapat dari kerjasama ekonomi internasional tersebut. Yang pertama, kita dapat memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi internasional, perdagangan, dan investasi di antara para anggota negara yang ikut dalam kerjasama ekonomi internasional tersebut. Lalu yang kedua adalah meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Lalu yang ketiga adalah menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru ini maksudnya kita dapat selain kita bekerja sama dalam bidang ekonomi internasional ini, kita dapat menggali kerjasama misalnya dalam bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lainnya. Dan manfaat kerjasama ekonomi internasional terakhir adalah memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Nah, itu tadi adalah manfaat kerjasama ekonomi internasional. Selain itu, di dalam manfaat ini kita akan membahas tentang dampak yang kita dapat dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah meningkatkan keuangan negara. Adanya kerjasama ekonomi internasional memudahkan penyaluran bantuan berupa pinjaman dan dana luar negeri bagi negara berkembang
Dana pinjaman menambah keuangan negara. Oleh karena itu, pinjaman ini dapat meningkatkan keuangan negara. Lalu yang kedua adalah meningkatkan investasi. Kerjasama ekonomi internasional mendorong suatu negara berinvestasi di negara lain. Contohnya nih, Indonesia dan Jepang sepakat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, maritim, dan sosial budaya. Makin besar investasi Jepang, diharapkan makin tinggi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan daya saing ekonomi. Wilayah Indonesia kaya akan sumber daya alam kan, kita sudah mengetahuinya. Kekayaan alam ini dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama ekonomi internasional. Meskipun demikian, Indonesia perlu meningkatkan daya saing komoditas ekspornya. Peningkatan daya saing komoditas ekspor diharapkan mampu meningkatkan keuntungan dari kerjasama ekonomi internasional. Artinya, Indonesia perlu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang berkualitas untuk melakukan ekspor. Dengan komoditas yang berkualitas tersebut, Indonesia dapat meningkatkan daya saing ekonominya. Lalu yang keempat adalah menambah devisa negara. Hal ini sejalan dengan tujuan dari kerjasama ekonomi internasional yang tadi sudah kita bahas. Kegiatan ekspor impor berpengaruh terhadap cadangan devisa negara. Makin besar kinerja ekspor, cadangan devisa suatu negara akan bertambah. Dampaknya, neraca perdagangan internasional akan mengalami kenaikan. Bisa jadi neraca perdagangan itu akan mengalami surplus. Surplus ini diperoleh dari nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan nilai impor. Yang keempat adalah memperkuat posisi perdagangan. Kerjasama ekonomi internasional tidak bisa lepas dari kegiatan perdagangan antar negara. Negara-negara yang menjalin kerjasama ekonomi internasional memiliki posisi perdagangan yang sangat kuat. Dan yang dampak yang terakhir adalah mendorong transfer teknologi. Kerjasama ekonomi internasional berpeluang mendorong transfer teknologi di satu negara. Sebagai contoh, investasi yang ditanamkan di Jepang di Indonesia berarti Indonesia diikuti dengan penerapan teknologi modern. Seperti yang kita ketahui, kalau Jepang itu kan negaranya sangat maju dan sangat berteknologi. Penerapan teknologi ini membutuhkan tenaga ahli untuk mengoperasikannya. Akhirnya, tenaga ahli dari Jepang tersebut didatangkan ke Indonesia untuk mengajari tenaga kerja di Indonesia. Dari proses inilah terjadi transfer teknologi yang berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Dampak positif lainnya, budaya kerja di Indonesia makin disiplin dan efisien. Seperti yang penduduk Jepang lakukan, mereka sangat bekerja keras sehingga disiplin sangat penting bagi mereka. Sehingga pekerja dari Jepang itu dapat mengajarkan suatu kedisiplinan dan transfer teknologi itu secara bersamaan. Nah, itu tadi adalah manfaat dan dampak kerjasama ekonomi internasional. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yakni tentang kerjasama ekonomi bilateral. Merupakan kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Rusia, Indonesia dengan Amerika, dan lain sebagainya. Dan itu sangat banyak. Kerjasama bilateral ini bersifatnya saling menguntungkan dan saling membantu. Kerjasama ini bertujuan menjalin hubungan dua negara dan hubungan dagang dengan negara mitra. Dalam proses kerjasama bilateral ini biasanya terdapat 3 motif, yakni memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Bentuk yang kedua adalah kerjasama ekonomi regional, merupakan kerjasama ekonomi yang diantaranya kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya ada ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Kerjasama regional ini biasanya dilakukan di kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuan kerjasama ini disesuaikan dengan kepentingan tiap-tiap negara. Meskipun demikian, secara umum, tujuan kerjasama regional ini untuk memajukan negara-negara yang berada di kawasan atau di satu kawasan atau wilayah tersebut. Sebagai contoh, kita punya ASEAN, kita Indonesia merupakan negara ASEAN atau masuk kepada negara ASEAN. Kerjasama regional ini dipengaruhi oleh faktor kesamaan latar belakang sejarah atau historis, letak geografis, dan teknik pemasaran. Bentuk yang ketiga adalah kerjasama ekonomi multilateral, merupakan kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Misalnya, contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, Korea, China, Rusia, Singapura, dan lain sebagainya. Kerjasama ini terjadi karena adanya pengaruh arus globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini memungkinkan terjalinnya konektivitas antar ruang dan waktu di dunia. Pada kerjasama ini seolah-olah tidak ada batas ruang dan waktu. Sehingga kerjasama ini dapat melibatkan banyak negara
tanpa memandang batasan wilayah tertentu. Misalnya ada WTO atau World Trade Organization yang hampir diikuti oleh seluruh negara di dunia. Itu merupakan organisasi perdagangan internasional. Dan lain sebagainya, kita akan membahas bentuk-bentuknya nanti di materi yang terakhir. Kita masuk kepada bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir adalah kerjasama ekonomi antara regional. Merupakan kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Misalnya, contohnya kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Kerjasama ekonomi antar regional ini melibatkan beberapa negara di dalam satu kawasan dengan negara-negara yang di dalam kawasan yang berbeda. Contoh lain antara kerjasama antar regional ini adalah antara negara-negara ASEAN atau ASEAN Member States dan negara-negara mitra dagang atau ASEAN Foreign Partners meliputi Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan New Zealand. Nah, itu tadi 4 bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kita lanjut kepada materi selanjutnya. Kita lanjut kepada materi selanjutnya atau materi yang terakhir, yakni tentang lembaga ekonomi internasional. Globalisasi ekonomi memungkinkan negara-negara di dunia untuk terlibat dalam kerjasama ekonomi. Di video ini saya akan membahasnya menjadi 10 organisasi. Sebenarnya organisasi kerjasama ekonomi internasional itu sangatlah banyak, tetapi untuk kali ini saya akan hanya membahasnya menjadi 10. Yang pertama adalah ASEAN. Kita semua tahu itu ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan persatuan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan didirikannya ASEAN ini adalah yang pertama, untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia Tenggara, umumnya dan anggota pada khususnya. Lalu yang kedua adalah mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, tujuannya menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Lembaga atau organisasi yang kedua adalah IMF atau International Monetary Fund. Badan ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945. Badan ini dibentuk saat diadakan konferensi di Amerika atau di Bretton Woods. Organisasi ini mempunyai tujuan untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, serta memberi saran pencegahan inflasi dan sebagainya. Selain itu, pembentukan IMF juga bertujuan untuk mengatur pembayaran internasional dalam akibat perang. IMF bertindak sebagai pengawas nilai tukar mata uang dunia. IMF memberi pinjaman dana kepada suatu negara untuk membantu masalah keuangan yang terjadi dalam negara tersebut. Lanjut kepada lembaga yang ketiga. Lembaga yang ketiga adalah IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development. Organisasi ini didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 yang bertujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Atau singkatnya, IBRD ini berfungsi untuk menangani masalah investasi internasional. IBRD ini sangat erat kaitannya dengan World Bank atau Bank Dunia. Untuk mencapai tujuannya, Bank Dunia dibantu oleh organisasi keuangan seperti IBRD ini. Tujuan dari IBRD dan World Bank ini sangatlah memiliki kemiripan. Tujuan dari Bank Dunia antara lain membantu rekonstruksi dan pembangunan negara anggota melalui fasilitas investasi produktif, lalu memberi pinjaman investasi swasta, mendorong perkembangan jangka panjang dalam perdagangan antar negara, mempengaruhi investasi internasional, dan terakhir adalah menyusun pinjaman yang dijamin terkait pinjaman internasional melalui sumber lain. Lanjut kepada lembaga yang keempat adalah WTO atau World Trade Organization. WTO ini sama dengan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade atau sering disebut dengan juga putaran Uruguay. GATT merupakan organisasi perdagangan dunia. Didirikan pada tahun 1947 dan bermarkas di Havana. Pada tahun 1995 GATT ini barulah diganti nama menjadi WTO. Dalam organisasi WTO ini, pelaksanaan tugasnya berdasarkan perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sebagian besar negara di dunia.
Tujuan pembentukan WTO adalah membantu produsen barang atau jasa, eksportir, dan importir dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, WTO memiliki tugas untuk memantau penyelenggaraan perdagangan antar negara, mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota, menjadi forum negosiasi perdagangan, dan menangani perselisihan perdagangan antar negara. Selain itu, WTO juga memiliki tugas untuk memberikan bantuan, teknik, dan pelatihan bagi negara-negara berkembang, serta melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Lembaga yang kelima adalah IFC, atau International Finance Corporation. Didirikan pada tanggal 24 Juli 1956. Lembaga ini mempunyai tugas untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. Sedangkan tugasnya adalah untuk memupuk perkembangan ekonomi di negara-negara anggota, terutama memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta tanpa jaminan dan pemerintah. Selanjutnya adalah lembaga yang keenam, yakni adalah IDA atau International Development Association. Lembaga ini didirikan pada tahun 1960 di Washington DC, Amerika Serikat. Lembaga ini bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang dan memberi pinjaman dengan syarat pinjaman yang lebih ringan. Lembaga yang ketujuh adalah UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development atau Konferensi PEB tentang Perdagangan dan Pembangunan. UNCTAD didirikan dengan maksud untuk mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi, hasil industri, pengalihan teknologi, perkapalan, dan lainnya. Dan selain itu, UNCTAD digunakan untuk menyalurkan serta melancarkan perundingan internasional mengenai ekspor-impor antara negara industri dengan negara berkembang, yang sering juga disebut dengan dialog utara-selatan. Lembaga yang kedelapan adalah ILO, atau International Labour Organization. Didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, dan stabilitas ekonomi sosial dan menyusun hukum perburuhan. Lembaga yang kesembilan adalah APEC, atau Asian Pacific Economic Cooperation. Didirikan pada bulan November tahun 1989 di Canberra, Australia. APEC merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik atau Selatan atau negara yang sedang berkembang dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Selain itu, APEC juga bertujuan untuk menjalin kerjasama di antara kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, memperkuat perdagangan internasional di negara-negara Asia Pasifik dan negara lain. Sebagai negara yang masuk kepada organisasi APEC, peran aktif Indonesia dalam organisasi ini ditunjukkan dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT 2 APEC pada 5 November 1994 di Bogor, sehingga kesepakatannya itu disebut juga dengan Deklarasi Bogor atau Declaration Bogor. Orang-orang juga biasa menyebutnya dengan Bogor Goals. Bogor Goals menetapkan kawasan Asia Pasifik menjadi kawasan perdagangan bebas bagi semua anggota APEC pada 2020. Selanjutnya, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan APEC pada tahun 2013 di Nusa Dua, Bali untuk memperkuat agenda Bogor Goals. Dan kita masuk kepada organisasi yang terakhir, yakni adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. AFTA ini berawal dari pertemuan negara anggota ASEAN pada KTT 4 ASEAN di Singapura pada Januari 1992. AFTA adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang terapung dalam ASEAN. Tujuan pemberlakuan AFTA antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, meningkatkan ekspor dan impor, serta meningkatkan investasi bagi para anggota ASEAN. Dengan penerapan AFTA, negara-negara anggota ASEAN sepakat menurunkan tarif perdagangan antar ASEAN menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan hambatan non-tarif lainnya. Dengan demikian, biaya ekspor dan impor, faktor produksi dan hasil produksi dapat ditekan. Nah, itu tadi 10 lembaga kerjasama ekonomi internasional. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi untuk kali ini saya hanya membahas 10 macam lembaga. Nah, kita sudah selesai membahas materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi, sekian pembahasannya dari saya.
Jika ada teman-teman yang masih kurang paham atau belum memahaminya, teman-teman bisa bertanya di komentar Google Classroom. Maafkan jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.